عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المخلوقات وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. Surah Allah, surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segenap para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, para orang tua, para hujjaj, di antaranya yang sama-sama kita hormati sahibul bait, keluarga besar dari almarhum Bapak Iman Nuriman, dan juga yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarram Ustaz Haji Fakhrul Razi, Al-Mukarram orang tua kita Bapak Haji Besuni, orang tua kita Bapak Kongiman, Bapak Haji Harari, Ketua RW 021 Bapak Sulaiman, dan juga narahubung yang alhamdulillah saya bisa silaturahim kemari, Akhirul Mahbub Al-Ustaz Marhadi, dan juga yang sama kita hormati pembawa acara Ustaz Jahrudin, dan yang kita banggakan, yang kita sayangi Adinda Muhammad Fahri Nuriman, dan para hadirin undangan yang mudah-mudahan kita bersama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat memenuhi undangan sahibul bait, yang mana tujuannya adalah untuk mendoakan Ananda Fakhri dari surat belum besok, yang insya Allah besok akan disunat, akan dihitan. Kita doakan mudah-mudahan Muhammad Fakhri ini Allah jadikan anak yang soleh, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dilancarkan dalam prosesi hitannya, dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tong, udah sunat belum? Canda mulu ntar, kalau biar ntar besok kalian sunat sama Fahri ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khitan ini merupakan salah satu sunnah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita sudah banyak mendengar, kita sudah banyak melihat, kita sudah juga banyak menyaksikan. Banyak para guru-guru kita menyampaikan tausiah masalah khitan, di mana khitan ini merupakan sebuah kewajiban untuk mazhab kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah lahir sudah dalam kondisi khitan. Tadi Bang Mahradi itu, ya, Bang Mahradi baca rawi. Itu terusannya itu. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah wa syarafa bibahaihil fadha wa talala al-kaunu bihi wa adha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah dalam kondisi khitan, sudah bersih, nggak kayak kita Pak. Kita kan lahir nangis, mak kita keluar darah, punya kita juga belum dipotong, ya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sudah bersih. Ini bedanya kita dengan Nabi. Kalau Nabi misalnya sama dengan kita, nggak ada keistimewaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir sudah dalam kondisi suci. Maka sekarang banyak tradisi orang Islam ini diambil oleh orang non-muslim, Pak. Ini bukan hanya orang Islam yang sunat, tapi orang non-muslim sekarang sunat. Apa bedanya sunat kita orang Islam dengan sunatnya orang non-muslim?
Karena mereka udah belajar ternyata dalam sunat itu, dalam khitan itu ada efek kesehatan. Makanya kalau orang kampung kita kagak mau sunat, pakul Pak. Ya. Orang non muslim udah melihat, udah meneliti bahwasanya dalam Islam ada sebuah kesunahan, ada sebuah kewajiban dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya yang namanya punya kita itu wajib untuk dihitam. Apa perbedaannya? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Maka luruskanlah pandanganmu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana itu merupakan fitrah manusia. Maka Nabi mengatakan al-fitrah khamsun. Kesucian fitrah ada 5, di antaranya adalah khitan. Maka tujuan khitan yang pertama adalah ini merupakan peletakan batu pertama untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khitan orang tuanya pertama kali ketika anak itu sudah lahir, mereka ada yang namanya akikah. Dipotongin yang namanya kambing. Rambutnya ditimbang, dibelikan emas dan disedekahkan kepada fakir miskin. Usia udah mulai gede, udah dewasa, namanya disunat kayak gini Pak. Sama kalau kita bikin musola, kalau kita bikin masjid, kira-kira kalau peletakan batu pertama rame nggak orangnya? Rame nggak Pak? Rame. Ntar kesonoannya sepi. Ini panitia doang buat besurin deh, biar donaturnya. Iya, sepi kesonoannya. Orang yang disunat sama kayak gini, walimatul khitan, rame namanya peletakan batu pertama, sisanya nanti orang tua. Ngapain orang tua? Di antaranya adalah nyuruh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bedanya kita sama non muslim. Kalau kita habis disunat disuruh sholat. Kalau orang non muslim habis disunat udah selesai. Dia mau kawin ntar. Ya. Iya, tapi kalau kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sholat. Bocah udah umur dewasa dikit, Nabi nyuruh dalam sebuah hadisnya, muru auladakum bisolah wahum sab'u sinin. Perintahkan anak kita untuk sholat kalau sudah usia 7 tahun. Kita punya anak Pak, kita punya keturunan. Kita sebagai orang tua ada satu penegasan. Ada satu sikap ketika anak kita sudah 7 tahun, kita bilangin suruh sholat. Kira-kira kita begitu nggak Pak anak kita? Iya. Nih mau azan nih, suruh tuh anak kita kemana tuh? Musola Al-Munawwarah. Suruh untuk sholat. Kalau dia nggak mau sholat, ntar aja dulu. Itu ada satu keguguran dari orang tua. Yang penting nyuruh sholat. Ini mah kadang-kadang enggak orang tua kita Pak. Orang-orang dulu ya sibuk dengan dunia. Pergi nyari nafkah, mencari yang namanya rezeki, pulang pagi, ya pergi pagi pulang malam, nggak pernah nyuruh anaknya sholat. Dosa orang tua nih, dosa. Makanya ketika udah disunat, peletakan batu pertama, setelah itu kita suruh anak kita untuk sholat. 7 tahun tuh kata Nabi. 10 tahun sudah mulai dewasa lagi, wadribuhum wahum asrusinin. Pukullah anak kita. Nah, pukulnya jangan terlaluan. Yang bocah dipukul pakai rotan. Sholat kagak patah iya, Pak. Iya. Pukul yang ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak membahayakan. Apakah pantatnya kita pukul suruh sholat? Kalau anak kita memang kagak mau untuk sholat. Biasanya kalau kita punya anak soleh soleha itu tergantung bapak sama ibunya. Jadi kalau kita nyuruh bocah sholat, orang tuanya juga sholat. Cuma nyuruh doang. Ya, udah maghrib bertong-tong sana ke musola Al-Munawwarah. Ya bapaknya kagak. Iya. Banyak kagak kayak gitu. Banyak. Kita nyuruh sholat, tapi kita juga dampingin anak kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kan bocah kayak gini nih Pak. Emang masa dunianya, biarin aja yang pada bercanda. Ya.
Yang kagak normal aki-aki pada kayak dia tuh. Jadi nggak normal. Kalau dia normal bocah ngomong dunianya bercanda. Makanya ketika kita ajak ke musola, kita ajak ke masjid, kita dampingin anak kita. Jangan sampai ketua DKM emosi. Ya, ini bocah sholat kagak, ngapain kagak, canda mulu di musola, canda mulu di masjid. Tapi ada satu ketegasan kita, nyuruh anak kita untuk sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ibadah kita kepada Allah salah satunya sholat. Kenapa demikian? Ketika anak udah disunat, anak sudah beranjak dewasa, ada satu perintah agama namanya sholat. Ternyata di dalam ibadah sholat mengandung rukun Islam, Pak. Dalam sholat mengandung rukun, maka Nabi tidak salah. Ketika nanti kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengenai sholat. Kenapa demikian? Ternyata dalam ibadah sholat banyak mengandung nilai ibadah yang lain. Pertama ada namanya syahadat. Kira-kira kita kalau sholat baca syahadat nggak, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Ada dalam sholat ada syahadat. Yang kedua, dalam sholat ada nggak puasa, Pak? Hah? Nggak ada. Emang boleh kita kalau sholat sambil makan? Boleh kita kalau lagi sholat sambil minum? Di dalam ibadah sholat mengandung nilai puasa. Maka ketika orang sholat Allahu Akbar, ada makanan tuh nyempil di mulut kita, kita telan, batal nggak kira-kira? Batal. Maka ketika kita sudah Allahu Akbar, maka disitulah ada nilai ibadah di dalam orang yang melakukan ibadah sholat. Yang ketiga, dalam ibadah sholat ada zakat nggak, Pak? Ada nggak, Pak? Ada. Zakat bukan berarti kita memberikan sesuatu kepada fakir miskin. Kita memberikan beras kepada fakir miskin. Tetapi yang namanya zakat ada tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita. Ada tuh ketika kita sujud. Ini pala yang ada dalam diri kita, ini anggota yang mulia, Pak. Otak kita, akal kita ada di kepala. Mata kita ada di kepala. Hidung kita ada di kepala. Mulut kita ada di kepala. Telinga kita ada di kepala. Ketika kita sholat, rendah semuanya. Sombong, jabatan, kiai, profesor, kompresor lah. Ya, siapapun dia, ketika sujud tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anggota yang paling mulia lebih rendah dibandingkan punggir kita. Ada orang sujud pantatnya ke bawah duluan, Pak? Ada, mantin baru ya begitu. Ya, orang sujud mah kagak, pala yang lebih mana tuh? Di bawah. Ini apa artinya? Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita adanya dalam ibadah sholat. Yang keberapa tuh? 3. Pak Haji nggak tahu Haji. Yang keempat, dalam ibadah sholat ada nggak nilai ibadah haji? Ada nggak? Ada. Rukun haji pertama adalah dia menggunakan ihram. Dalam sholat ada nggak ihram, Pak? Allahu Akbar. Apa namanya tuh? Takbiratul ihram. Luar biasa. Sholat yang kita lakukan setelah bocah sudah disunat, udah dipotong, ada syahadat, ada puasa, ada zakat, ada lagi haji, bahkan ada qiraatul Quran. Orang yang baca Quran itu Al-Fatihah emang bukan Quran. Itu An-Nas, Al-Falaq, Kulhu emang bukan Quran. Ada nggak dalam sholat? Zikir, tasbih, ada nggak dalam sholat? Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Doa ada nggak doa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Komplit nggak dalam sholat? Maka ini bocah habis disunat, habis dihitan perintah untuk sholat. Kalau sholatnya benar kata Nabi, insya Allah amaliyah lainnya itu benar. Tapi sebaliknya,
sholatnya belentang-belentong, rukun sholatnya nggak paham, hal-hal yang membatalkan sholat nggak tahu, maka bisa jadi amaliyah yang lain pun akan terpengaruh. Maka ini peletakan batu pertama untuk membimbing anak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah daripada khitan, kita mencetak generasi manusia yang beriman, manusia yang memiliki Islam yang kuat, Pak. Anak yang soleh dan solehah. Siapa sih di antara kita yang nggak mau punya anak soleh, solehah? Kita kalau bisa anak kita lebih hebat dibandingkan kita. Betul nggak, Pak? Lihat tuh kisah Maryam. Siapa Maryam, Bu? Bu, kenal nggak Maryam? Hah? Ada di blog sini Maryam ya. Maryam siapa bapaknya namanya? Bapaknya namanya Imran. Ibunya namanya Hannah. Hasil perkawinan antara Imran dan Hannah melahirkan namanya Maryam. Lebih mulia mana ibunya Maryam dengan Siti Maryam? Lebih mulia mana, Pak? Lebih mulia Maryam. Kenapa demikian? Karena nama Maryam diabadikan dalam surah Al-Quran. Tapi ibunya Hannah tidak diabadikan dalam Al-Quran. Jadi lebih mulia mana? Maryam. Maryam punya anak namanya Isa, yang kita kenal sebagai Nabiullah Isa alaihi salam. Lebih hebat mana Maryam dengan Isa? Hah? Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa Rasul juga, Nabi juga. Tapi Maryam bukan Nabi, bukan Rasul. Walaupun namanya diabadikan dalam Al-Quran. Luar biasanya Nabiullah Isa alaihissalam lahir tanpa seorang bapak. Walaupun di kampung kita banyak, Pak. Emak-emak lahir tanpa seorang bapak. Tapi Maryam bukan lahir tanpa seorang bapak. Kita lihat ayat Al-Quran bahasanya, walam yamsasni basar. Maryam lahir itu tanpa ada yang menyentuh. Kalau lahir tanpa ada bapak banyak di kita juga. Tapi kalau lahir tanpa ada yang menyentuh, nah jarang. Lah biasanya bini mah kalau nggak disentuh lah kagak bunting lah. Iya nggak? Iya. Nah oleh karena itu walam yamsasni basar. Tanpa ada seorang bapak, tanpa ada yang menyentuh, Nabiullah Isa alaihissalam derajatnya lebih mulia dari ibunya. Nabi Isa mengalahkan ibunya, mengalahkan dari kakek dan neneknya. Kita kalau punya anak pengen kayak gitu, Pak. Lebih hebat dibandingkan kita, lebih hebat dibandingkan nenek dan kakek kita. Maka anak itulah yang akan menjadi anak soleh dan soleh. Kenapa bisa demikian? Ternyata Siti Maryam selama mengandungnya dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, mulai dari tarbiyah qoblal wiladah, pendidikan sebelum dilahirkan, udah mulai banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Latif, ya Latif. Kalau ke bawahan beda lagi, ya lancip, ya lancip. Ya, sering zikir kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, ad-dunya mal'unah. Dunia ini pada hakikatnya terlaknat. Mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawala au aliman au muta'aliman. Terlaknat juga apa yang ada di dalam dunia, termasuk kita nih. Kita pada hakikatnya terlaknat. Kecuali ada 3 golongan yang selamat dari laknat dunia. Apa itu? Pertama adalah orang-orang yang zikir kepada Allah. Zikir dalam arti luas. Tadi kita mimpin tahlil. Ada nggak zikirnya tuh, Pak? Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada zikirnya di situ. Zikir secara luas, Allah katakan dalam Al-Quran, aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk zikir. Apa zikir? Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang masih ingat sama Allah, orang-orang yang masih melakukan ibadah sholat, maka laknat itu belum turun ke hadapan kita. Maka dalam hadis yang lain, la taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat
sampai tidak ada lagi orang yang mengatakan di permukaan bumi ini Allah, Allah. Kira-kira masih banyak gak orang yang ingat kepada Allah? Masih banyak gak majlis zikir? Masih banyak gak majlis taklim? Ini kalau bahasa kampung dua, romannya sih kiamat masih jauh, Pak. Ya, romannya sih kiamat masih. Kenapa? Masih banyak orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kayak gini doang yang diundang ingat sama Allah. Biasa kayak majlis taklim sepi aja lagi. Ya, iya. Nah itu. Jadi orang-orang yang dikhitan, orang-orang yang disunat tujuannya adalah untuk mencetak anak yang soleh dan solehah. Ma fil aba fil abna. Anak mengikutin orang tua. Kalau orang tuanya rajin ke majlis taklim, orang tuanya rajin ngikut maulid Nabi, insya Allah lama kelamaan anak pun akan ngikut orang tuanya. Tapi kalau anaknya misalnya, kalau bapaknya misalnya sering keluyuran, ceki, ya dia main gaple, ya dia apa itu minum-minuman, nah anaknya juga tidak menutup kemungkinan pasti ada aja yang ngikutin. Makanya kita mulai dari orang tua. Nah itu yang kedua. Jadi kita memiliki tujuan agar anak kita menjadi soleh-soleha. Seperti apa nih kayak gini Pak? Minta doa sama orang tua. Emang bapaknya nggak bisa doain? Emang Bang Maharadi nggak bisa doain? Kan bisa. Kenapa mengundang kayak kita ini? Nabi mengatakan doaul arba'in kadua'il wali. Doanya 40 orang itu sama dengan doanya seorang wali. Jadi nggak usah kita nyari wali kemana-mana. Ngundang aja ustadz banyak, kiai banyak. Ada zikir, ada tahlil, baca doa, insya Allah. Ada nggak 40 orang nih? Lebih. 40 orang sama dengan doanya seorang wali. Bahkan Nabi mengatakan doaul walid liwaladihi kadoain nabi umatihi. Orang tua nih jangan lupa. Habis sholat kita doain anak kita Pak. Karena doanya orang tua kepada anak sama halnya dengan doanya Nabi untuk umatnya. Kalau Nabi sudah berdoa untuk umatnya, kira-kira dikabul nggak? Orang tua walaupun bodoh, walaupun miskin, karena doanya tulus ikhlas kepada Allah, berapa banyak orang yang jadi karena doa dari orang tua. Makanya kita kalau sholat jangan lupa tuh doain anak kita. Walaupun bocah kita badar misalnya ketulungan, lama kelamaan kalau yang namanya didoain insya Allah. Cuma boro-boro doa, Ustaz sholat doa nggak pernah, ke masjid juga nggak pernah, ke majlis taklim juga nggak pernah ngarepin anaknya soleh. Orang yang datang ke majlis taklim, orang yang melakukan ibadah sholat, lama kelamaan akan turun kepada anak-anaknya. Nah itu doa Pak. Jadi doa yang kita lakukan pada malam hari ini salah satu ikhtiar kita supaya menjadi anak soleh dan soleh. Yang ketiga, tujuan daripada khitan adalah kesehatan dan biologis. Tadi saya katakan orang-orang non-muslim itu sudah meneliti jauh sekali dibandingkan umat Islam. Bahkan mereka ketika lahir langsung disunat. Kenapa? Karena memang ada dampak kesehatan dalam dirinya. Orang-orang yang sudah disunat, ya itu sudah bersih, kotorannya udah nggak ada. Jadi lama kelamaan dia akan semakin sehat. Kenapa demikian? Orang banyak sakit, bisa jadi kotoran yang ada dalam diri kita. Dosa itu kotor Pak, sama kayak cermin. Kalau cermin itu kita nggak bersihin, cermin itu kita nggak lapin, kira-kira banyak debunya. Kotor nggak jadinya tuh? Sama diri kita. Diri kita kalau nggak dibersihkan, diri kita kalau nggak dielap, maka diri kita juga akan kotor. Sehingga kalau adanya kotor, maka mudah yang namanya penyakit. Maka ini orang di kita itu luar biasa. Dia tuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, usia udah tua Pak. Usia udah 70 tahun bahkan 80 tahun, Nabi Ibrahim baru ada perintah untuk khitan. Kira-kira kita nih umur kayak gini dapat perintah khitan, lebih baik kita motong ujung apa kabur Pak? Udah alot ya. Lihat tuh ketika Idul Adha ya, Idul Adha kita makan tuh yang namanya daging kambing
Ya. Beda nggak kalau kita makan daging kambing di warung sate? Beda nggak? Beda. Kenapa kita kalau misalnya Idul Adha nyate itu pada keras kayak ban dalam? Ya. Kenapa? Karena udah kupak, udah tua kambingnya. Coba kalau kita makan misalnya di pinggir jalan, itu kambing-kambing muda Pak. Sama kayak punya kita tuh. Kalau udah ketuaan, alot dagingnya. Ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam usianya udah tua. Udah tua. Beda dengan anak-anak yang tadi tuh si Fahri, yang bocah yang masih muda, masih anak-anak. Makanya enggak berasa ketika di ujung ya dipotong di masa muda. Makanya kita alhamdulillah, masya Allah, syariatnya itu udah turun di Nabi Allah Ibrahim. Coba kalau kita udah tua baru ada turun, saya rasa mau orang kagak pada mau sunat, pada kabur. Iya, itu kesehatan. Yang kedua adalah biologis. Pokoknya tenang-tenang aja. Orang yang disunat Islam rahmatan lil alamin, nanti ada hikmahnya ketika dia nikah, ketika dia rumah tangga. Ternyata kepake dulu ketika kita disunat. Ya Bu ya, kita makan pisang misalnya enakan dikupas apa kagak? Pak, enakan dikupas apa kagak? Enakan dikupas, apa juga enakan dikupas. Ya, maka itulah hikmahnya. Islam sangat luar biasa, rahmatan lil alamin, menjadikan anak yang soleh, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hitan mengandung kesehatan dan nanti bisa digunakan dalam hubungan biologis. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala pelihara, Allah jaga, kita diberikan kesehatan, anak khususnya yang esok hari dihitan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberanian dan juga keberkahan dalam dirinya dan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Begitu juga anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kita diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Di hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buatan lama juga sate pada alot Pak ya.